seorang dokter wanita ditangkap di depan kliniknya karena tuduhan malpraktik yang menghebohkan publik. Namun di balik penangkapan itu, tersembunyi rahasia besar. Saat sang suami, yang ternyata bukanlah orang biasa turun tangan, kebenaran mulai terungkap. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai kisahnya, pastikan kalian sudah subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Pagi itu suasana di pusat kota Bandung terasa sibuk. Jalan Dago yang biasanya ramai dengan mobil kini tampak sesak oleh siren polisi. Di depan sebuah klinik bersalin kecil bernama Klinik Sehat Ibu dan Anak Prima, beberapa petugas berseragam tampak berjaga dengan wajah tegang. Orang-orang mulai berkumpul, berbisik-bisik, mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Di tengah kerumunan itu, seorang wanita muda berseragam dokter dengan jas putih keluar dari klinik. Wajahnya memancarkan ketegasan profesional, meski di sekitarnya situasi begitu mencekam. Ia adalah Dr. Lestari, seorang dokter kandungan yang dikenal ramah dan rendah hati. Namun pagi itu, ketenangannya diuji ketika salah satu polisi mendekat sambil menunjukkan surat perintah penangkapan. "Selamat pagi Bu Dokter. Kami dari Kepolisian Resort Bandung. Kami mendapat laporan terkait dugaan malpraktik yang menyebabkan kematian pasien ibu hamil bernama Rani Prasetyo. Mohon ikut ke kantor untuk dimintai keterangan." Lestari terdiam. Matanya menatap lurus pada polisi itu. "Malpraktik." Suaranya lirih tapi tajam. "Saya tidak bersalah. Saya sudah melakukan semua sesuai prosedur medis." Namun polisi itu tidak bergeming. "Kami hanya menjalankan tugas Bu. Tolong ikut dengan tenang. Laporan yang masuk mendesak kami untuk bertindak cepat." Beberapa perawat yang bekerja bersamanya terlihat panik. "Bu, jangan pergi sendirian. Kami bisa jelaskan ke polisi kalau operasi waktu itu sudah sesuai standar," ujar Siska, salah satu perawat. Lestari menggeleng pelan. "Tak apa Siska. Biarkan saya hadapi ini. Kalau saya benar, kebenaran pasti muncul." Ia kemudian menatap jam tangannya. Sudah hampir pukul 8 pagi. Suaminya biasanya sudah berangkat dinas saat itu, seorang pria yang jarang ia ceritakan pada orang lain karena kesederhanaannya di depan publik. Namun siapa sangka, suaminya adalah Letnan Jenderal Arya Prakoso, salah satu perwira tinggi di Mabes TNI. Polisi menggiring Lestari ke mobil dinas. Wartawan mulai berdatangan, kamera berkilap, menambahkan pertanyaan-pertanyaan tajam. "Bu Dokter, apa benar Ibu lalai dalam operasi? Apakah benar pasien meninggal karena kesalahan prosedur?" Namun Lestari hanya diam. Ia tahu satu hal, kebenaran tidak perlu diteriakkan, cukup dibuktikan. Di tempat lain, di markas besar TNI di Jakarta, seorang pria berpostur tegap mengenakan seragam lengkap sedang memeriksa dokumen di mejanya. Namanya Letjen Arya, di hadapannya berdiri ajudannya, Kapten Surya, yang tampak gugup. "Pak, saya baru dapat laporan dari Median. Istri Bapak Dr. Lestari, ditangkap polisi di Bandung," ujar Surya hati-hati. Arya terdiam beberapa detik. Suara jam di ruangannya terdengar begitu keras, ia mengangkat wajah, matanya menyala dingin. "Apa alasan penangkapannya?" "Dugaan malpraktik Pak, tapi sepertinya ada kejanggalan. Laporan dari rumah sakit menyebutkan pasien itu datang terlambat dalam kondisi kritis." Arya berdiri perlahan, napasnya panjang. "Siapkan tim pendamping hukum. Persiapkan kendaraan. Kita ke Bandung sekarang." Sore harinya di kantor polisi, Lestari duduk di ruang penyidik. Tangannya terlipat di atas meja, wajahnya tenang. Di seberangnya duduk seorang penyidik muda bernama Ibtu Dimas. Ia baru 2 tahun menjabat dan berusaha menunjukkan ketegasan di depan atasannya. "Bu Dokter, kami mendapat laporan dari keluarga korban bahwa Anda menolak tindakan operasi darurat sehingga pasien meninggal, benarkah?" Lestari menggeleng, "Tidak. Saya justru memohon agar keluarga menandatangani surat izin operasi secepatnya. Tapi mereka menolak karena alasan biaya. Ketika izin datang, janin sudah tidak bergerak." Dimas menatap dokumen di depannya. "Tapi dalam laporan tertulis, Anda sempat meninggalkan ruang operasi selama 15 menit. Benar?" jawab Lestari tenang. "Karena saya harus menyelamatkan pasien lain yang juga dalam keadaan darurat di ruang sebelah. Saya tidak bisa membiarkan 2 nyawa sekaligus hilang." Dimas terdiam. Argumen Lestari terdengar logis, tapi ia masih terikat pada tugas. "Kami akan tata proses laporan ini. Mohon kerjasamanya." Saat itu, pintu ruang pemeriksaan terbuka keras. Semua orang menoleh.
Seorang pria berpakaian sipil, namun berwibawa masuk, diikuti 2 anggota militer. Wajahnya dingin, tatapannya menusuk. Siapa yang menangkap istri saya tanpa koordinasi yang selayaknya? Suaranya dalam dan bergetar. Ruangan langsung senyap. Dimas yang tadinya tampak percaya diri kini menelan ludah gugup. "Selamat siang, Pak. Kami hanya menjalankan tugas." "Mohon maaf, Bapak siapa?" Pria itu berjalan mendekat, menaruh kartu identitas di atas meja. "Letnan Jenderal Arya Prakoso, Kepala Intelijen Strategis Mabes TNI dan suami dari Dr. Lestari." Dimas langsung berdiri dan memberi hormat spontan. "Mohon maaf sebesar-besarnya, Pak Jenderal. Kami tidak tahu beliau istri Bapak." Arya menatapnya tajam. "Kalian seharusnya tidak perlu tahu siapa dia untuk memperlakukannya dengan hormat. Tapi saya akan memastikan kalian tahu bagaimana menangani kasus ini dengan benar." Ia kemudian menatap Lestari lembut. "Sayang, kamu tidak apa-apa." Lestari tersenyum kecil. "Aku baik-baik saja. Mereka hanya menjalankan tugasnya." Arya menatap penyidik lagi. "Saya ingin semua bukti forensik dan rekam medis diperiksa ulang oleh tim gabungan TNI dan polisi. Jika ada kesalahan, kita temukan bersama. Tapi jika ada fitnah, saya pastikan pelakunya berurusan dengan penuntutan hukum perdata dan pidana maksimal." Malam itu, berita tentang penangkapan dokter istri jenderal menjadi headline nasional. Media berlomba mencari komentar, spekulasi bertebaran. Namun di balik semua hiruk-pikuk itu, ada seseorang yang gelisah. Hendra Prasetyo, suami dari pasien yang meninggal. Hendra adalah seorang pengusaha alat kesehatan yang pernah bekerja sama dengan klinik tempat Lestari bekerja. Di balik duka, Hendra mencari kambing hitam atas kematian istrinya dan melihat ini sebagai peluang ganda untuk balas dendam bisnis dan menutupi rasa bersalahnya. Di ruang kerjanya, Hendra menatap layar TV dengan wajah gelisah. "Kalau jenderal itu tahu aku yang melapor, habis aku," gumamnya. Ia menyalakan rokok, tangannya gemetar. Keesokan harinya, tim investigasi gabungan TNI dan Polri tiba di Bandung. Mereka memeriksa ulang semua dokumen, rekam medis, dan saksi. Hasilnya mencengangkan. Tanda tangan di laporan autopsi ternyata dipalsukan. Perawat Siska yang dipanggil sebagai saksi bersumpah melihat orang lain mengubah data waktu operasi. Lestari memandangi dokumen hasil investigasi itu dengan air mata berlinang. "Jadi selama ini, aku dijebak." Arya menggenggam tangannya riang. "Dan aku tahu siapa dalangnya." Beberapa jam kemudian, pasukan gabungan mendatangi kantor Hendra. Pria itu panik, berusaha kabur, tapi segera ditangkap. Dari hasil penyelidikan, ditemukan bukti transfer uang kepada salah satu oknum staf klinik untuk memanipulasi laporan medis. Hendra akhirnya mengaku, Saya cuma ingin dia kehilangan izin prakteknya. Karena dia menolak kerja sama saya." Arya menatapnya dengan dingin. "Kau menukar kehormatan seorang dokter dengan kepentingan bisnis. Kau bukan hanya menghancurkan reputasinya, tapi hampir menghancurkan hidupnya." Hendra tertunduk. Ia tak berani menatap mata sang jenderal. Beberapa hari kemudian, Lestari dinyatakan bebas dari semua tuduhan. Di depan kliniknya, puluhan warga dan pasien berdiri memberikan bunga. Siska memeluknya sambil menangis. "Kami percaya ibu dari awal. Kami tahu ibu tidak bersalah." Lestari hanya tersenyum. "Kita semua hanya manusia. Kadang benar bisa dikalahkan oleh fitnah, tapi kebenaran tidak akan pernah kalah selamanya." Arya berdiri di sampingnya, wajahnya lembut namun tegas. Wartawan mencoba mendekat, menanyakan tanggapan sang jenderal. Tapi ia hanya berkata singkat, "Hukum bukan alat untuk menjatuhkan yang lemah. Kebenaran harus diperjuangkan tanpa melihat pangkat atau jabatan." Malam itu di rumah mereka di Bandung Utara, Lestari duduk di beranda sambil menatap langit. Angin lembut menyapu wajahnya. Arya datang membawa secangkir teh hangat. "Sudah tenang?" tanya Arya lembut. Lestari tersenyum samar. "Belum sepenuhnya. Tapi aku bersyukur semuanya selesai." Arya duduk di sampingnya. "Kamu tahu, waktu aku mendengar kamu ditangkap, aku marah sekali. Tapi aku juga sadar, aku harus tetap tenang. Kalau aku bertindak gegabah, kamu bisa semakin disudutkan." Lestari menatapnya. "Kamu datang bukan sebagai jenderal, tapi sebagai suami yang membela istrinya. Itu yang membuatku kuat." Arya tersenyum. "Dan kamu menghadapinya bukan sebagai istri jenderal, tapi sebagai dokter yang berpegang pada sumpahnya. Itu yang membuatku bangga."
Keduanya terdiam beberapa saat, menikmati ketenangan malam. Lestari lalu menatap bintang-bintang di langit dan berkata pelan, "Kadang dunia bisa begitu kejam pada orang yang mencoba berbuat benar. Tapi selama kita masih punya hati yang jujur, aku yakin kebenaran akan selalu menemukan jalannya." Arya menggenggam tangannya erat. "Dan aku akan selalu ada untuk memastikan tidak ada lagi yang berani menjatuhkanmu." Malam itu, suara jangkrik mengiringi keheningan yang damai. Di bawah langit Bandung yang biru tua, dua sosok itu duduk berdampingan, bukan sebagai jenderal dan dokter, tapi sebagai dua manusia yang saling melindungi dalam cinta dan kebenaran. Beberapa bulan kemudian, klinik sehat ibu dan anak prima kembali ramai. Banyak pasien baru datang karena mendengar kisah keberanian sang dokter. Di dinding klinik, tergantung sebuah plakat kecil bertuliskan, "Keadilan tidak selalu datang cepat, tapi ia tak pernah terlambat." Dan di bawahnya, tanda tangan kecil bertinta emas. Dr. Lestari Arya Prakoso.